Nama saya Noprianti SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Pangkalan Lampang, sekaligus mahasiswa PPG PPKN dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 dengan materi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada submateri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Berikut ini video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini pembelajaran PPKN. Ya, siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Rapikanlah pakaian, tempat duduk, dan siapkanlah alat-alat belajar kalian. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai.
Iya, masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam segala bidang. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Perna? Keberagaman adalah bisa dilihat dari perbedaan kepercayaan. Ya, perbedaan kepercayaan. Ada lagi? Sebut. Keberagaman itu bisa dilihat dari perbedaan ciri fisik. Perbedaan ciri fisik. Ayo, Titin ingin menambahkan? Keberagaman bisa dilihat dari perilaku seseorang. Perilaku. Ada lagi? Ya, Dira? Keberagaman bisa berbeda kepercayaan warna kulit. Iya, perbedaan warna kulit. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang bagian pertama, kompetensi dasarnya menghormati keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Nah, indikator atau pencapaian kompetensi yang kita inginkan bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, peserta didik atau kalian diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan baik. Ya. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan berdiskusi, ya, diharapkan peserta didik dapat menyajikan, ya, laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Model dan metode pembelajaran kita hari ini, ya. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang dari inti-inti yang akan kita pelajari, pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Akan kita pelajari. Ayo buka dulu buku paketnya. Bab 4, keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subbab materi yang akan kita pelajari yaitu bagian A, keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Ayo, dilihat dulu. Apa saja yang menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Ya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Yang bagian pertama, keberagaman suku. Ayo, ada yang tahu apa itu suku? Apa itu suku? Etnik. Etnik, biasa disebut dengan etnik. Ya. Yang kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Ada berapa keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia? 6. Ada 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
materi yang akan kita pelajari. Sebelum itu, kamu sebagai peserta didik mengamati video yang Ibu tampilkan.
Perkenalkan, nama saya Karnamisa Putri. Kami anak kelas 3 hasil diskusi kelompok 1. Dengan adanya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tengka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semua ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun merawat Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini adalah keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ini kami berikan contoh pakaian suku yang ada di Indonesia. Di sini ada pakaian pengantin Manggarai, ada pengantin Kepulauan, ada pakaian adat dari Madura, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kila Rahmadania Dan saya Titin Widya Putri Ami. Kami mewakili dari kelompok 2. Dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia tidak menjadikan keberagaman agama itu merupakan perbedaan dan menjadikan dengan adanya keberagaman itu sebagai alat terpecah belah. Menjadikan keberagaman suku itu dengan wadah untuk menjalin tali silaturahmi. Ya. Penyebab terjadinya keberagaman agama di masyarakat Indonesia, penyebab banyaknya agama yang ada di Indonesia tidak terlepas dari letak geografis Indonesia pada masa lalu yang strategis. Letak geografis yang strategis mendatangkan berbagai agama yang dibawa dari luar Indonesia melalui pedagang yang melintas maupun yang berdagang di Indonesia pada masa lalu. Keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama, Islam. Islam adalah agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi. Iman terhadap wahyu, iman terhadap agama dan tanggung jawab. Pada 2020, Islam diperkirakan dianut oleh 1,9 miliar orang di seluruh dunia, sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah kekristenan. Ya, dilanjutkan. Adapun hari besar agama Islam, tahun baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, Idul Adha, 10 Muharram, dan 27 Rajab. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Kitabnya adalah Al-Quran. Ya, yang kedua ada agama Kristen. Protestan merupakan sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab ini muncul setelah Protestan Martin Luther pada tahun 1517 dengan dalilnya. Pada hari besar agama Kristen, Natal, Jumat Agung, Paskah, Asensi, dan Pentakosta, tempat ibadah umat Kristen adalah gereja, kitabnya adalah Al-Quran. Ya, selanjutnya agama apa itu? Yang ketiga ada agama Katolik. Agama yang meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus dan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Tempat ibadah umat Katolik adalah gereja, kitabnya adalah Alkitab. Ya, selanjutnya agama yang keempat ada agama Hindu. Hindu adalah kepercayaan dominan di selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung beraneka ragam tradisi. Tempat ibadah umat Hindu adalah Pura, kitabnya adalah Weda. Ya, selanjutnya yang kelima ada agama Buddha. Buddha adalah sebuah pandangan filosofis berpaham non-isme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran Buddhisme di India dimulai sejak abad ke-6 SM dan 4 SM. Tempat ibadah umat Buddha adalah Vihara, kitabnya adalah Tripitaka. Yang keenam ada Konfusianisme adalah sebuah kepercayaan yang resmi dan diakui oleh Indonesia. Bersama dengan 5 kepercayaan lain, agama
Pada era Orde Baru, Konfusianisme lazim dikaburkan makna dan hakikatnya sebagai filsafat atau pandangan hidup. Hari besar agama Konghucu, Cengbek, Cap Gomeh, Tahun Baru Imlek, dan Pehje. Tempat ibadah umat Konghucu adalah kelenteng. Kitabnya adalah susu. Ras adalah pengelompokan untuk mengklasifikasikan manusia berdasarkan melalui ciri fenotipe atau ciri fisik dan asal usul secara geografis. Keberagaman ras Indonesia. Yang pertama, ras Melayu. Baik, kami akan menanggapi hasil presentasi kelompok 3. Presentasi kelompok 3 sudah bagus. Kami hanya ingin menambahkan sedikit ras berasal dari bahasa Inggris yaitu rights. Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan golongan etnis. 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Seladovi. Dan saya Salsita Sakari. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi yaitu tentang keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan adalah keragaman masyarakat yang dapat digunakan oleh tujuh masyarakat yang ditandai dengan ciri atau titik pandang adanya representasi dalam satu kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda satu sama lain. Ya, ada lagi. Keberagaman antar golongan yang ada di Indonesia yaitu keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman budaya, dan keberagaman suku. Keberagaman agama adalah aneka ragam agama yang terdapat di Indonesia seperti agama Islam, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri-ciri fisik atau fenotip dan asal-usul geografisnya. Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Keberagaman suku, kumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang Apa ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya? yang membedakannya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ya, bagaimana Kayla? Ya, bagus sekali. Dan saling memahami? Ya, bagus sekali untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ayo sekarang, masing-masing kelompok mengevaluasi terhadap proses-proses yang telah kalian lakukan dalam menyusun hasil laporan. Evaluasi dari keberagaman suku. Dengan adanya keberagaman suku yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia tidak menjadikan keberagaman suku itu merupakan perbedaan dan menjadikan keberagaman itu sebagai alat berpecah belah. Dengan adanya keberagaman itu, menjadikan keberagaman suku itu sebagai wadah untuk menjalin tali silaturahmi. Ya, benar sekali. Dengan keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia, kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Ya, Keberagaman antar golongan dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat dan mendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditoleransi demi kepentingan nasional. keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia harus tetap hidup berdampingan secara damai, yaitu dalam persatuan bangsa Indonesia. ya, benar sekali. Tangan untuk Mangga. Apa yang kalian dapat atau manfaat dari proses pembelajaran kita hari ini? Ayo, ya, Hafiza. Membantu mempelajari atau mengetahui bahasa
penduduk yang beragam ras dan suku, mengetahui keragaman ras serta ciri fisik masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga dapat membantu membangun toleransi antar sesama dan menambah pengetahuan karena kita jadi mengetahui ciri fisik dari setiap ras. Kalian merasa senang untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian termotivasi untuk belajar? Motivasi, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita evaluasinya melalui aplikasi Quizizz ya. Siapkanlah dulu aplikasi Quizizz-nya masing-masing. Buka HP-nya. 3774 dulu. Bisa dimulai? Belum. 81026. Kode masuk Quizizz-nya. Moza sudah bisa? Masih nyanyi. Ayo, satu peserta. Dua peserta. 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya, ya. Yang sudah masuk kasih uangnya. Ya, dua peserta lagi. Chelsea, Nafsir, Angel, Sarah, Arini, Mawar, Keila, Titi, Putri, Abdi, Raisa, Dira, Putih, Paranika, Echa, Desti, Aisyah, Aulia, Lila, Pena, Sandi, Eboy. Ayo. iPhone-nya kekuat guys. Bisa dimulai? Oke, kita mulai. Banyak gantungan mulai. Kamu masuk kan sudah? Aduh.
ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.